Kaliber hari ini tampil dengan breaking news karena ada informasi yang sangat penting terkait dengan Pilkada Daerah Khusus Jakarta, yaitu yang tidak kita duga-duga yang hari ini atau tadi malam ya itu muncul informasi dan kita bahas untuk hari ini bersama pengamat sosial politik kita Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, halo. Halo Mas Irwayu dan kawan Kaliber semuanya dimanapun Anda berada. Ini kita baru kali ini sehari muncul 2 kali nih. Kita akan karena ada berita yang sangat penting dan akan membuat konstelasi pilkada di Jakarta juga semakin dinamis. Makanya kita bikin Kaliber Breaking News. Mau Ya, nggak Mas dibacakan beritanya? ini agak shock sebetulnya ya. Apa yang biasanya kita lihat hubungan mesra PKS dengan Anies Baswedan ini sepertinya segera akan berpisah. Gitu ya. Dari media Indonesia saya ambilkan dengan judul Pilgub DKI, PKS tinggalkan nama Anies Baswedan. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS tidak mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri mengatakan bahwa DPP PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman. Sebagai partai pemenang DKI, sebagai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ujar Mabruri. Mabruri menambahkan bahwa Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Ia menjelaskan Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Di bawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara di 2014 menjadi 11,49 juta suara di 2019 atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019. Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. Terpilih 3 kali menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2024-2029, dan sempat memimpin DPR RI sebagai wakil ketua DPR. Menurutnya Sohibul Iman akan menjadi figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. Pengalaman dalam bidang teknologi dan memimpin berbagai lembaga nirlaba yang fokus pada pengembangan inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia strategis. Beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang handal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan, tutur Mabruri. Ini seru, Mas. Nama Sohibul Iman tiba-tiba muncul dan tidak ada di 3 besar daftar elektabilitas di Pilkada Jakarta. Menurut Mas Indra gimana? Ya, yang pertama ini sebetulnya kalau buat saya dan juga beberapa teman-teman lain ya, yang memang terus memantau proses Pilkada Jakarta ini, bagaimana lobi-lobi dengan partai, bagaimana kita bicara eh, kehendak dari pemerintah pusat, baik yang masih menjadi eh, masih berkuasa maupun yang akan berkuasa nanti di Oktober. Ini bukan hal yang mengherankan dan sebetulnya sinyal-sinyal ini sudah dari awal disampaikan oleh PKS kan. Mungkin masih ingat waktu terakhir Mas Anies itu berkunjung ke PKS, ya kan? Presiden PKS itu menyatakan secara gamblang kalau kemarin itu kami mengusung berjuang habis-habisan untuk Mas Anies, sekarang di pilkada ini saatnya
Mas Anies yang mendukung kader kami, ya kan? Itu sudah disampaikan oleh oleh Presiden PKS ya, Pak Ahmad Saiku, dan juga mengatakan levelnya Anies Baswedan itu sudah menjadi tokoh nasional, jangan didegradasi menjadi tokoh daerah. Sama kan dengan yang pembahasan kita berulang kali Mas tentang pandangan ini, dan ternyata sekarang secara terang-terangan, secara terbuka, memang PKS tidak akan mengusung Anies Baswedan dengan banyak pertimbangan, terutama pertimbangan apakah memang gerakan perubahan itu mau dibunuh secepat mungkin 2024 ini, atau ada harapan untuk tetap muncul sampai 2029, minimal kan ke sana. Nah, tapi kan justru Mas Anies sendiri nih dan juga timnya yang terus berupaya untuk bahkan sudah secara terbuka ya mau maju ke Pilgub Jakarta. Saya malah takut dengan langkah PKS ini itu memang justru jadi redup Mas Anies Baswedan karena ini bisa bisa kemudian beliau tidak dapat tiket sama sekali. Sekarang coba kita berhitung dengan kondisi sekarang PKS sudah dengan resmi mengusung kadernya sendiri, kira-kira yang mau mengusung Anies Baswedan itu partai mana? PKB, berat. PKB dan PDI ada kemungkinannya. Oke, kemungkinan terbesarnya PKB itu akan masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi PDIP akan berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, menjadi oposisi. Nah, apakah kira-kira Pak Prabowo berkenan kalau PKB mengusung sosok yang memang dianggap bertentangan dengan kebijakan Pak Prabowo sendiri, dan juga yang akan punya potensi untuk bersaing dengan beliau di 2029. Berat, Mas. Kondisi seperti itu hampir tidak mungkin terjadi. Jadi, kalau prediksi saya, ini malah ya sebetulnya kita sudah berhitung kenapa juga banyak orang yang membuli saya, gitu. Apa kok tidak mau mendorong Mas Anies lagi sebagai gubernur? Ya karena kita sudah berhitung, kita tahu hal-hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan sebetulnya kalau PKS sudah seperti sekarang ini, kemungkinan untuk berlayarnya hampir tidak ada. Karena PKS itu yang punya kekuatan paling besar di Jakarta dengan 18 kursi DPRD, dengan saya lupa berapa 1 juta sekian pemilih di di Jakarta kemarin. Kalau PKS sudah berlayar ke arah yang berbeda dan tidak mengusung Anies Baswedan, itu berat buat seorang Anies Baswedan. PDIP pun akan berpikir lagi, kalau saya ngusung Anies Baswedan, siapa yang mau berkoalisi? Kan tadi harapannya adalah dengan berkoalisi dengan PKS, maka akan timbul kekuatan oposisi dengan pemerintah kan gitu. Jadi harapannya adalah PKS akan berada di luar pemerintahan Prabowo, PDIP juga berada di luar kekuatan pemerintahan Prabowo. Nah, tokohnya Anies Baswedan nih kan nyambung kampanye pun nanti nyambung kan bicara tentang pandangan-pandangan oposan gitu. Walaupun nanti secara fakta nggak mungkin gubernur jadi oposisinya presiden.
Tapi jualan ke rakyatnya kan begitu, jualan ke masyarakat. Jadi menunjukkan kekuatan oposisi melawan kekuatan penguasa. Tapi dengan sekarang PKS itu mengambil langkah yang berbeda, akan berat untuk PDIP mengusung Anies Baswedan. Mending ngusung kadernya sendiri kan, misalnya seperti Pak Ahok gitu. Kan kemarin kita sudah bahas tentang Pak Ahok yang juga menyatakan maju. Nah ini lebih lebih mungkin karena tinggal sekarang ada nggak pasangan yang atau partai yang mau berpasangan dengan PDIP. Kalau cuma berharap dengan Perindo dan P3 juga nggak cukup karena total baru 17. Nah, atau akan terbentuk poros baru. Jadi ini yang menurut saya justru dampaknya sangat negatif buat Mas Anies. Dan kita sudah berulang kali mengingatkan ngapain memaksakan diri harus berkuasa di Jakarta. Kita punya info-info di dalam yang eh, membuat posisi beliau itu sangat sulit. Artinya kita kan harus mengukur kekuatan. PKS ini melakukan ini karena juga mengukur kekuatan. Betul kalau mereka itu pemenang di Jakarta. Betul pemilihnya banyak di Jakarta. Betul memang mayoritas pemilihnya PKS itu adalah pemilihnya Anies Baswedan di Pilpres kemarin ya. Tapi faktanya walaupun di Pilegnya menang, tapi Pilpresnya di Jakarta kalah. Tipis, tapi kan tetap kalah. Nah sekarang mereka juga berhitung kalau Pilkada maju lagi dengan calon yang faktanya memang sekarang surveinya paling tinggi. Tapi apakah sudah pasti menang? Enggak. Kan semua ada survei internal, ada perhitungan, ada juga pastinya lobby-lobby kiri kanan kan itu berjalan terus Mas. Dan kami ini kan juga dapat infonya siapa ketemu siapa, apa yang dibicarakan. Akan berat buat seorang Anies Baswedan memaksakan diri maju dan justru memang sudah banyak kan orang-orang yang melihat loh kok dengan gayanya yang terus memaksakan diri berarti yang dikejar adalah kekuasaan dong, bukan perjuangan untuk rakyat. Itu yang kalau kalau menurut saya sih saran saya lebih baik Mas Anies segera mundur saja itu. Justru malah berjuang misalnya jadi juru bicaranya Pak Sohibul Iman gitu. Jadi beliau masuk itu sebagai tim ses, nanti mungkin tim sesnya siapa lagi, PKS di mana, Nasdem di mana, PDIP di mana. Ini ada berita lain lagi loh Mas, yang nggak tahu nanti kita tampilkan atau enggak. Ini adalah waktu Bang Ahmad Saroni, bendumnya Nasdem yang juga diusulkan maju sebagai pilgub apa maju dalam Pilkada Jakarta, ditanya apakah bersedia menjadi pasangannya Anies Baswedan. Apa jawabannya? Nggak mau. Bayangin loh, Nasdem itu yang jelas-jelas DPW Jakarta itu mengusungkan 3 nama kan, Anies Baswedan, Ahmad Saroni, dan Wibian Rino. Bang Ahmad Saroni nggak mau berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu kan sebetulnya juga tanda-tanda, berarti ada apa ini sebetulnya? Ada hitungan-hitungan, ada info-info yang membuat kondisi sekarang itu, kalau kita ngukur kekuatan masing-masing, berat kemungkinannya buat Anies Baswedan untuk menang, walaupun beliau saat ini surveinya paling tinggi. Itu Mas, kira-kira. Ya, soal Sohibul Iman, ini kan kita tidak pernah melihat beliau itu ada di urutan mana di elektabilitas Pilkada DKI ini ya, Pilkada Jakarta. Nah, ini kalau menurut Mas Indra itu dengan siapa dia nanti bakal akan berpasangan? Karena untuk mengatur atau menderek ke atas angkanya itu kan perlu
angka elektabilitas ini. Ya, kalau sekarang itu justru ini langkah yang sangat cerdik buat PKS, karena sekarang mereka bisa berkoalisi dengan siapapun dan betul-betul sekarang menjadi dibayangkan seperti seorang gadis cantik yang akan bisa menerima pinangan dari pemuda manapun. Karena sekarang kan tidak lagi terotak-otakan, Mas, itu. Nggak balik lagi misalnya, oh ini 01, 02, 03 sampai Pilpres kan. Karena yang diusung adalah kadernya sendiri. Dan tadi PKS itu faktanya adalah pemenang pileg di Jakarta, 18 kursi, pemilihnya militan. Jadi siapapun yang berpasangan dengan PKS sekarang punya kans menang yang sangat tinggi. Tapi kita nggak lihat lagi survei individunya, Mas. Tapi dari kekuatan partainya. Nah ini langkah cerdik yang dilakukan oleh PKS. Sekarang tuh bebas. PKS bisa berkoalisi dengan Gerindra, berkoalisi dengan Golkar, berkoalisi dengan Demokrat, dengan Nasdem dan PKB pun mereka nggak ada nggak ada stigma. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya muncul lagi koalisinya adalah PKS, Nasdem, PKB misalnya. Tapi nggak terus munculnya adalah, oh ini 01. Enggak. Karena bukan Anies Baswedan yang diusung, gitu loh. Ini jadi justru sekarang ini sangat cair dan membebaskan PKS itu bisa berkoalisi dengan siapapun dan justru punya kans terbesar untuk menang di Pilgub, di Pilkada Jakarta. Karena tadi kekuatan partainya ya, bukan kekuatan orangnya. Jadi memang kita udah bahas juga kan, Mas, ini kemungkinan justru yang maju nanti adalah bukan dari tiga besar nama yang surveinya paling atas. Bukan Anies Baswedan, bukan Ahok, bukan Ridwan Kamil. Nah ini udah muncul dari PKS, partai pemenang Pileg, munculnya adalah kader sendiri, Sohibul Iman. Luar biasa PKS, bagus langkahnya. Ya, kita tunggu juga langkah berikutnya dari Partai Gerindra, karena Partai Gerindra sudah menawarkan eh, apa namanya posisi untuk cawagup ke PKS ya. Kemarin kita bahas juga. Kemudian berikutnya nanti Gerindra atau Pak Prabowo akan menerima kedatangan Mas Anies Baswedan. Nah ini bagaimana permainan catur dari Gerindra ini nanti ke Oh depannya. kalau sekarang Mas, itu udah nggak berlaku lagi yang wakil gubernur. Karena kalau kemarin kan sebetulnya bagian dari eh, mendorong Ridwan Kamil kan di Jakarta, selain untuk melawan Anies Baswedan, juga ingin supaya Jawa Barat dipegang Deddy Mulyadi kan sebetulnya ke sana. Kalau sekarang justru ini yang megang kunci PKS. Jadi PKS yang akan menentukan siapa yang mau jadi wakil saya. Gitu loh. Ini hebatnya PKS. Jadi ini langkah kuda yang luar biasa. Sekarang ini PKS bukan bagian orang yang di lobi, udah kamu jadi wagub aja. Enggak, justru kalau sekarang karena yang didorong adalah kader sendiri, PKS yang bisa mengatakan, ayo siapa yang bisa memberikan tawaran terbaik supaya berpasangan dengan PKS. Karena yang muncul sekali lagi ini sekarang bukan kekuatan individu, bukan personalnya, bukan bukan calon gubernurnya atau calon wakil gubernurnya, melainkan kekuatan partainya, kekuatan pemilihnya. Nah, ini perhitungan bagaimana PKS berhitung, memang kekuatan PKS saat ini di sana, bukan di individu personalnya, apalagi individunya itu bukan kader PKS. Gitu, Mas. Ya, dan kita sudah melihat betapa efektifnya mesin politik PKS, Luar terutama biasa. di DKI, di Jakarta, gitu ya. Dan baiklah begitu, kawan kaliber, sepertinya makin gelap aja siapa yang bakal maju, fix maju di Pilkada Jakarta, karena
bisa jadi yang seperti dibilang Mas Indra tadi, tiga besar di elektabilitas yaitu Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil tidak bisa atau tidak akan maju di pilkada, tetapi justru orang-orang dengan nama-nama yang baru yang di luar dugaan kita semua yang akan nanti maju di pilkada Jakarta, dan itu bisa bisa jadi membuka tiga poros ya, bukan cuma dua poros tapi tiga poros calon nanti. Saya tunggu komentar Anda, kawan Kaliber, tentang siapa saja yang Anda unggulkan di nama-nama yang Anda unggulkan di Pilkada Jakarta ini. Selain tentu saja sudah ada sekarang Sohibul Iman. Nah, berikutnya barangkali muncul lagi nama-nama yang di luar dugaan kita dari poros-poros yang akan terbentuk nanti. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa.